Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa menggunakan waktu kita untuk amal soleh. Dan salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman, kita kali ini masih pengen bahas lanjut tentang Al-Quran karena memang ini bulannya Al-Quran ya, yang ada perintah dari Allah di Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 204 yang artinya jika dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dengan seksama dan diamlah agar kamu dirahmati ya. Tadi kita udah sebelumnya bahas tentang bagaimana Al-Quran itu menjadi senjatanya Rasul dalam mengubah dan mencetak generasi terbaik. Ini jadi renungan ya teman-teman ya. Al-Quran, insya Allah sekarang kita semua punya. Di handphone sendiri ada. Kalau handphonenya 2 berarti bisa ada 2 Al-Quran tuh kemana-mana kita bawa-bawa. Di masjid sekarang bisa banyakkan Al-Qurannya daripada orang yang sholat. Ya. Sedangkan kalau kita ikut lagi, lebih hebat mana kualitas manusia di zaman kita atau di zaman mereka para sahabat? Tentu para sahabat. Padahal Al-Qurannya banyakan kita loh. Ya. Kalian tahu tidak? Kapan Al-Quran itu mulai jadi mushaf, jadi satu buku gitu ya? Karena dulu kan Rasulullah terima wahyu itu nggak dikasih tahu-tahu malaikat Jibril nganterin buku nih, baca, enggak kan? Tapi disampaikan, Iqra, dibacain lalu Rasul ngulangin. Baru akhirnya dibukukan, kan kita tahu dimulainya inisiatifnya dari zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masih hidup. Lalu akhirnya baru selesai jadi mushafnya itu kapan? Di zamannya Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Nah, kita tahu nggak zamannya Utsman itu sudah seluas apa Islam? Kalau tadi kan Rasulullah wafat sejazirah Arab ya. Zamannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu udah lebih luas. Jazirah Arab sudah tadi muslim semua setelah Nabi ya. Yang tadi udah jadi 7 negara, berarti terus ditambah dengan negeri Syam. Sekarang ada 4 negara. Palestina, Lebanon, Suriah, Yordania. Persia udah muslim. Iran, Irak ya. Romawi bagian selatannya sudah muslim. Bahkan nyebrang laut itu ke arah Afrika Utara, mulai dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, 5 negara itu udah jadi muslim semua daerah seluas itu. Dan mereka orang-orangnya soleh-soleh, hebat-hebat pertanyaannya. Mereka bisa jadi hebatnya karena apa? Karena Al-Quran dong ya. Terus kan pertanyaan selanjutnya, emang di zaman itu Al-Quran sudah sebanyak apa? Tahu gak kita, di zamannya Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, Quran tuh udah berapa banyak yang udah jadi mushaf? Di daerah negeri seluas itu tadi. Cuma ada 5. Ada riwayat yang nyebutin 6, tapi lebih rojihnya 5 ya. Jadi mereka ternyata nggak pegang masing-masing kayak kita, kemana-mana di handphone ada Al-Quran. Ya. Tapi kok bisa mereka tetap jadi hebat? Mereka tilawah, oh iya memang standar tilawahnya orang yang mukmin itu adalah dalam 40 hari itu udah khatam. Ya, 40 hari khatam 1 kali. Atau kalau misalkan dia odoj sehari 1 juz kan berarti kan bisa 30 hari udah khatam. Cuman apa yang mereka baca orang Al-Quran yang mereka nggak pegang masing-masing? Ya itulah, dia memang sudah hafal. Kan ya, ketika ayat yang pertama turun, bacalah dengan perintah dalam bahasa Arabnya Iqra. Atau tapi kalau misalkan ada perintah bacalah juga di Al-Quran, tapi kayak contoh di surat 29 Al-Ankabut ayat 45-nya diawali dengan utlu. Ya, seakar kata dengan tilawah. Apa bedanya Iqra sama utlu? Sama-sama baca, tapi kalau yang tilawah itu berikut juga hafal. Kalau Iqra sekedar baca, ada tulisannya kita baca ya. Tapi kan sekarang juga banyak kok para penghafal Al-Quran. Iya banyak. Tapi kalau sekarang yang penting hafal dulu, artinya belakangan, ngamalinnya apalagi. Ada orang bismillah nyampe apal Al-Baqarah, dia tanya artinya, oh jelas. Jangankan arti Al-Baqarah, suruh bacain arti surat At-Takasur, terjemahannya aja ada yang bisa lama nggak tahu. Ayo padahal bahasa Arabnya lancar ketika bacaan Al-Quran. Itu mukjizat dari Allah ya. Itu mukjizat dari Allah. Sedangkan kalau zaman dulu, mereka tidak akan maju menghafalkan ayat selanjutnya sebelum ayat itu selesai mereka amalkan. Jadi benar-benar nancep itu di hati Al-Qurannya. Ya, Masya Allah banget. Nah teman-teman,
Jangan sampai jauh-jauh dari Al-Quran ya. Dengerin, itu adalah petunjuk. Semua yang ada di Al-Quran dari Allah adalah kebaikan. Dan kalau kita ikutin gak cuma dapat pahalanya, tapi juga dapat berkahnya. Kalau sudah berkah yang didapat gak akan kurang, pasti selalu berkecukupan. Ya, maka kalau udah sampai itu yang Allah kasih, bismillah. Kadang kitanya ngerasa yang penting nominal banyak, tapi kalau nominal kalau nggak cukup, ada orang penghasilannya 100 juta, pengeluarannya 120 juta, masih miskin berarti. Ya, ada orang penghasilannya misalkan 2.500.000, tapi Allah bisa jadikan kebutuhannya per bulan itu cuma 2.200.000, masih sisa, berarti bisa nabung. Lagian rezeki kan nggak melulu dalam bentuk uang. Ya, kita bisa ibadah, kita bisa sholat, segala macam. Waktu itu ada yang nanya ya, kok saya nggak sholat tapi tetap kaya, orang tetap kagum, tetap hormat, saya tetap dapat nikmat. Mana nggak ada dapat musibah, nggak sakit, sehat juga. Maka waktu itu Imam Hasan Al-Basri mengingatkan, justru itu musibah yang paling besar, yaitu ketika engkau dijauhkan dari ditolong Allah untuk bisa ngaji, bisa berbuat baik, bisa beriman kepadanya. Na'udzubillah, beda sudut pandang aja. Bagi dia nikmat itu harta, punya segala macam, tapi bagi orang beriman nikmat itu apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah, meskipun kadang bentuknya sesuatu yang kita nggak enak. Jadi ilah di hatinya ini dia yang harus kita lurusin, Allah atau tidak. Karena rumusnya sederhana, ada bidzikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Jadi kalau kita lagi nggak enak hatinya, lagi nggak tentram, sederhana, pasti lagi nggak ingat Allah, mungkin ingat utang, ingat cicilan dan yang lain-lain. Maka Masya Allah, ingat Allah terus, dengarkan Al-Quran, bahkan juga diilhami, dipelajari, dihafalkan, dimaknai, diamalkan. Masya Allah, Allah akan jadikan kalian jadi lebih baik. Masya Allah. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.